Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Dari materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengolahan hasil samping dari pengolahan hasil dari perikanan dan peternakan ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode pengolahan ya, metode pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan ya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah mengidentifikasi alat, bahan, metode, dan proses pengolahan yang digunakan dalam pembuatan produk bahan pangan jadi ya. Dan kali ini yang akan dibahas itu adalah metode dan alat yang akan digunakan untuk pembuatan produk bahan pangan jadi ya. Nah, ketika kita membahas metode pengolahan ya, berarti kan ada teknik ya, ada teknik memasak ya. Apa itu memasak? Ya, betul, pasti semua orang sudah tahu semua ya, dan itu aktivitas yang setiap orang lakukan pasti ya, dan pasti bisa ya. Nah, memasak itu adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi ya. Ada metode untuk memasak bahan pangan dari hasil perikanan dan peternakan. Yang pertama itu adalah merebus atau boiling ya. Yang kedua adalah mengukus atau steaming. Yang ketiga ada menggoreng atau frying. Kemudian tadi menggoreng atau frying, kemudian membakar atau grilling. Yang kelima adalah memanggang atau baking ya. Yang pertama itu adalah metode merebus ya. Merebus itu adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dengan cairan. Cairannya bisa berupa apa? Kaldu, air, santan atau susu dengan temperaturnya 100 derajat Celcius ya. Ada lagi teknik merebus ya, tetapi dia temperaturnya berkisar 85 derajat Celcius sampai dengan 95 derajat Celcius dengan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan ya. Jadi dia kayak sop gitu ya, kayak sop. Jadi itu namanya adalah poaching. Alat yang digunakan itu adalah biasanya panci ya. Kemudian yang kedua, metode pengolahan yang kedua itu adalah mengukus ya. Sudah tahu semua ya istilah mengukus ya. Nah, mengukus ini adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Jadi ketika kita misalnya menggunakan dandang ya, langsung dandang atau panci ya, panci kukusan, itu ada air di bawahnya, kemudian ada penyekat ya, ada penyekat. Jadi kita memasaknya dengan menggunakan uap dari air yang mendidih di bawahnya tadi, dan makanan yang kita kukus itu tidak menyentuh air, jadi hanya uap panasnya aja yang digunakan ya. Jadi bahan makanan diletakkan dalam satu tempat ya, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus ya. Kemudian yang ketiga adalah menggoreng atau frying ya. Metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas ya. Nah, menggoreng ini pun ya ada beberapa teknik ya. Kalau kita misalnya masak kan ada dengan minyak yang banyak ya, dengan minyak yang banyak, jadi dia harus benar-benar terendam ya. Itu namanya adalah deep frying ya. Ada lagi dengan minyak sedikit, contohnya adalah kita menggoreng dadar telur itu kan nggak butuh minyak yang banyak ya, itu disebut dengan pan frying atau shallow frying. Atau misalnya kita menumis bumbu atau rempah, itu nggak perlu minyak yang banyak ya. Ada lagi istilahnya itu menggoreng tanpa minyak, itu sebutnya adalah sangrai ya, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh dengan wajan ya. Jadi ketika kita masak tanpa minyak itu adalah sangrai. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menyangrai kacang tanah ya, kacang tanah. Kemudian ada lagi biji kopi ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ketika kita masak, ketika kita misalnya menggoreng,
itu ada istilahnya sangrai, itu kita menggunakan medium pasir ya, medianya adalah pasir ya. Contohnya kerupuk melarat. Kalau di Indramayu misalnya, ini khas sekali ya dengan kerupuk melarat ini. Jadi dia tanpa minyak sama sekali, dia hanya menggunakan pasir, jadi low fat ya, itu ya. Kemudian yang keempat itu adalah membakar atau grilling ya. Metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api ya, kayak misalnya bakar sate atau bikin steak gitu ya. Nah, itu berarti itu adalah grilling atau membakar. Teknik ini digunakan di ruang terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat, disebut dengan grill ya. Kemudian yang kelima itu adalah memanggang atau baking ya. Metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Dan alat yang digunakan untuk memanggang itu biasanya adalah microwave atau oven ya. Sebetulnya ketika kita memasak pun ya, bahan makanan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi ya. Hanya mungkin ketika kita misalnya mengolah makanan hasil peternakan dan perikanan, itu sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Mungkin ada di beberapa negara yang misalnya masak ikan itu langsung dimakan ya. Contohnya kayak sushi gitu kan ya, dia langsung dimakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu gitu ya. Sebagian seperti itu gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi dengan dimasak karena adanya penambahan bahan makanan lain seperti sayuran atau buah-buahan ya. Jadi sebetulnya memasak itu terdiri dari berbagai metode ya. Tadi yang sudah disebutkan ada 5 metode tadi ya. Kemudian peralatan dan kombinasi bumbu dan rempah agar menghasilkan cita rasa yang lezat ya. Baik, itu yang disampaikan ya untuk hari ini ya. Jadi ada 5 metode. Tadi metodenya adalah merebus atau boiling, mengukus atau menggoreng, mengukus atau steaming, kemudian menggoreng atau frying, kemudian memanggang ya atau baking, membakar atau grilling ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Silakan mengeksplor lagi ya, apa yang pernah kita lakukan ya ketika kita memasak, metode apa yang pernah kita lakukan, ataukah misalnya 5-5-nya ya. Wah, hebat sekali ya ketika kita misalnya bisa melakukan hal tersebut gitu kan ya, itu luar biasa sekali. Apalagi sekarang sedang stay at home ya, jadi mungkin kita bisa mengeksplor apa yang terpendam, bakat terpendam yang ada dalam diri kita untuk materi prakarya ini ya, untuk materi pengolahan ini ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Nanti untuk selanjutnya itu ada, tadinya mau digabung di sini ya, hanya di pembelajaran berikutnya saja ya, supaya lebih difahami lagi ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya, silahkan didiskusikan. Mudah-mudahan ketika kita diskusi nanti akan semakin mempertajam dan memperkaya lagi tentang keilmuan kita ya. Baik, untuk kali ini terima kasih banyak sudah menyimak ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak ya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.